Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena atas kasih dan penyertaan-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Nya pada hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kasih setia dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami bersama akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu senantiasa memberikan pengharapan serta kekuatan baru dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan kita hari ini terdapat dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai pasal 3 ayat 5 dengan tema dipilih untuk diselamatkan dan dipanggil untuk berdoa serta bekerja dalam melayani Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tentu merasa bersuka cita ketika dipilih untuk menerima sesuatu yang baik. Namun di antara berbagai pilihan dalam hidup ini, tidak ada yang lebih besar dan lebih mulia daripada dipilih oleh Allah untuk menerima keselamatan. Inilah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yang dimana Rasul Paulus mengawali bagian ini dengan ucapan syukur kepada Allah, karena jemaat di Tesalonika adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan dan telah dipilih untuk diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keselamatan bukanlah hasil usaha, kemampuan, atau kebaikan manusia, melainkan merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada mereka yang percaya kepadanya. Pemilihan Allah menunjukkan betapa besar kasih-Nya kepada jemaat di Tesalonika dan juga kepada kita sebagai orang percaya masa kini. Ketika manusia hidup dalam dosa dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, Allah dengan penuh kasih mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Rasul Paulus juga menasihati jemaat agar mereka juga berdiri teguh dan berpegang teguh pada ajaran-ajaran yang telah mereka terima. Nasihat ini sangat penting karena kehidupan orang percaya tidak lepas dari berbagai tantangan, pencobaan, dan pengajaran yang dapat menyesatkan. Dunia terus menawarkan berbagai hal duniawi yang bertentangan dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, orang percaya harus memiliki dasar iman yang kuat, yaitu firman Tuhan. Ketika kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh keadaan, tekanan hidup, dan tidak mudah terpengaruh oleh godaan duniawi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selain itu, Rasul Paulus juga mengajarkan satu hal penting lainnya, yaitu tentang kehidupan doa dan bekerja. Meskipun Paulus adalah seorang rasul yang dipakai Tuhan secara luar biasa, ia tetap meminta jemaat untuk mendoakannya. Ia sadar bahwa keberhasilan pelayanan bukan hanya bergantung pada kemampuan manusia, melainkan pada pertolongan Tuhan. Paulus meminta agar firman Tuhan terus berkembang dan dimuliakan di berbagai tempat. Ini mengajarkan kepada kita bahwa doa memiliki peranan yang sangat penting dalam pekerjaan Tuhan. Paulus juga menyatakan keyakinannya bahwa jemaat akan terus melakukan apa yang telah diajarkan kepada mereka. Iman yang sejati tidak hanya terlihat dalam kata-kata, tapi juga dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Sebagai orang yang telah diselamatkan, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah melalui perkataan, tindakan, dan keputusan-keputusan yang kita ambil setiap hari. Keselamatan yang kita terima harus menghasilkan kehidupan yang mencerminkan karakter Kristus.
Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi dan dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Karena itu marilah kita hidup dalam ucapan syukur, berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan, dan tidak mudah terpengaruh oleh dunia. Marilah kita juga menjadi orang-orang yang setia berdoa, mendukung pekerjaan Tuhan, dan melakukan setiap tugas yang dipercayakan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Percayalah bahwa Tuhan yang setia akan selalu menguatkan, memelihara dan menuntun langkah kita. Kiranya hati kita senantiasa diarahkan kepada kasih Allah dan ketabahan Kristus, sehingga hidup kita menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas firman yang telah kami dengarkan dan merenungkan pada saat ini. Ya Tuhan, tolonglah kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan menjadi kekuatan, penghiburan, dan pengharapan bagi kita dalam menjalani kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.